Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan kalkulus lanjut kita. Kali ini kita sudah sampai pada materi fungsi bernilai vektor ya. Jadi setelah kita bahas tentang apa itu persamaan parameter, kurva parameter, terus persamaan koordinat polar, persamaan polar. Nah, kali ini kita akan bahas fungsi bernilai vektor. Oke, jadi apa ya hubungannya fungsi bernilai vektor ini dengan materi sebelumnya, ada hubungannya enggak ya? Oke, mari kita lihat nanti. Yang akan kita bahas di sini setidaknya ada empat sub materi ini, yaitu apa? Yang pertama kita akan tanya dulu apa itu fungsi bernilai vektor ya. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang limit fungsi vektor. Yang ketiga kita bahas turunan fungsi vektor, dan yang keempat kita bahas tentang integral fungsi vektor. Oke. Langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu apa itu fungsi bernilai vektor. Oke, jadi ini definisinya. Jadi suatu fungsi bernilai vektor ya, atau fungsi vektor. Oke, jadi apa? Ini kita bisa menyebutnya sebagai fungsi bernilai vektor, atau cukup singkat saja kita sebut dia fungsi vektor gitu ya. Oke. Apa itu adalah fungsi vektor R ya, dari suatu interval I ke R pangkat N ya. Oke, di mana I-nya suatu interval seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan R-nya itu R pangkat N-nya dipandang sebagai penghimpunan semua vektor dengan N komponennya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi ini apa? Masalahnya adalah fungsi bernilai vektornya adalah fungsi yang dari suatu interval dibawa ke R pangkat N ya. Di mana R pangkat N-nya dipandang sebagai vektor ya, dengan N komponennya. Oke, artinya kita punya apa? Oke, artinya dengan demikian kita dapat memandang si fungsi vektor vektor R tadi ya, sebagai apa? Sebagai vektor yang komponen-komponennya itu semuanya adalah fungsi ya. Fungsi dari I tadi ke R saja ya, oke. Atau ke R pangkat 1 untuk setiap I-nya dari 1 sampai N. Jadi kita bisa pandang seperti itu ya gampangannya. Oke, jadi sebenarnya ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk membahas fungsi dengan 3 peubah ya, atau kita akan bahas di dimensi 3 ya sebenarnya ini tujuannya ya. Oke. Jadi kita punya gambarnya seperti ini ya. Oke. Jadi misal kita punya suatu titik P di sini ya. Nah, jadi kita punya apa? Ini vektor R-nya ya, oke. Vektor R-nya di titik P ya, dengan koordinat FT, GT, dan HT ya. Di mana ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, dan ini adalah Z-nya ya. Posisinya ya. Jadi ini posisi X-nya, posisi Y-nya, dan posisi Z-nya. Dengan demikian kita teringat kembali ya. Ini kan semacam seperti ini kan, X-nya sama dengan FT kan. Terus Y-nya sama dengan GT, dan Z-nya sama dengan HT ya. Oke, berarti ini apa? Ini kita bisa pandang si kurva ini sebagai apa? Ya kurva parameter ya, dengan parameter X-nya FT, Y-nya GT, dan Z-nya HT ya. Jadi itulah hubungan fungsi bernilai vektor dengan kurva parameter yang sebelumnya ya. Jadi ini sebenarnya juga kurva parameter yang dituliskan saja ke dalam vektor ya. Jadi seperti itu aja gampangannya ya. Oke, mari kita lihat contohnya seperti apa. Oke, yang pertama kemarin kita punya apa? Contoh fungsi bernilai fungsi parameter itu apa? Kurva parameter adalah y sama dengan fx ya. Oke, fungsi yang biasa kita kenal ya. Itu kita tuliskan x-nya sebagai t ya, dan y-nya sebagai ft ya. Oke. Dengan t-nya ada titik pada suatu interval i ya. Jadi dengan demikian kalau kita ingin menuliskan ini ke dalam fungsi bernilai vektor, kita tuliskan apa? R-nya itu apa? Berarti dari I, dari I yang ini ya, sampai apa ini? Dari interval I dibawa ke bilangan real R ya, dengan rumus fungsinya adalah, dan rumus fungsinya adalah T, FT ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini penulisan
kurva parameter dalam ini ya, dalam fungsi bernilai vektor. Oke. Yang kedua kita punya apa? Misal kita punya apa? Persamaan lingkaran apa misal x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Oke, ini dapat dipandang sebagai apa? Sebagai fungsi bernilai vektor ya, fungsi bernilai vektor ya. Dengan apa? Dengan R-nya siapa? Oke, R-nya berarti apa? Dari ya udah dari semua bilangan real ya. R ke R semua ya. Oke, dari R ke R dengan apa? Rumus fungsinya apa? Rumus fungsinya adalah jadi ini apa? Cos T ya. Ini sin T. Oke. Oh, sorry. Cos kuadrat T maksud saya. Ini sin kuadrat T. Oke. Oh, sorry, bukan. Benar ya, benar yang tadi. Ini cos T, ini sin T. Oke, jadi bisa kita tulis demikian. Oke, terus yang ketiga kita punya fungsi yang kita punya kemarin. Oke, fungsi yang kita punya kemarin yang apa kita cari turunannya dan integralnya itu apa kemarin fungsi kurva parameter C dengan X apa himpunan titik X, Y dengan X-nya adalah T kuadrat, terus Y-nya sama dengan apa? T pangkat 3 min 3T, T-nya di suatu interval I. Oke. Apa? T-nya di mana ini? T-nya di R saja ya. T-nya di R. Oke. Jadi ini bisa kita tuliskan juga sebagai fungsi bernilai vektor ya. Dengan R-nya apa? Dengan R-nya adalah dari R ke R lagi ya. Dengan rumus fungsinya adalah apa? Rumus fungsinya adalah ini ya. T kuadrat dan T pangkat 3 min 3T ya. Oke. Oke, terus kita punya apa? Terus yang terakhir kita punya oke, misal jadi ini apa? Contoh-contoh untuk yang apa? Yang apa? Yang dimensi 2 ya. Kalau yang dimensi 3 misal kita punya apa? Langsung saja kalau kita punya apa? Misal langsung saja kita punya R ya dari ya, fungsi vektor R dari R ke R3 gitu. Oke, dengan apa? Dengan rumus fungsinya adalah RT-nya sama dengan cos T, sin T, dan T ya. Nah, jadi ini juga apa fungsi bernilai vektor ya, fungsi bernilai vektor. Oke, dengan komponen pertamanya adalah fungsi cos T, komponen keduanya adalah fungsi T, fungsi sin T, dan komponen ketiganya adalah fungsi T ya. Oke. Setelah ini berarti apa? Tinggal digambar saja. Ini gambarnya seperti apa? Oke. Kita bisa coba ini kurva yang ini punya nama spesial yang disebut dengan apa? Helix. Helix atau yang biasa kita sebut apa? Spiral gitu. Karena nanti dapatnya gambarnya seperti ini ya. Oke. Bisa dicoba. Jadi gambarnya yang mana? Gambarnya adalah yang ini ya. Lintasan biru ini ya. Lintasan biru ini adalah helix yang dengan persamaan apa dengan fungsi vektor yang ini. Jadi kira-kira seperti itu. Saya kira cukup untuk pengenalan apa itu fungsi bernilai vektor. Oke, silakan dipahami lagi dengan baik. Kita akhiri, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.